Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Lutfi Kamaluddin dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan nomor NIM 23102100051. Di sini saya mendapat tugas dari Ustadz Muhammad Bahauddin untuk mengkaji kitab yang bernama Mukhtasar Ibnu Abi Jamroh. Sebelum melanjutkan ke inti pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui biografi dari pengarang kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamroh. Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamroh Al-Azdi Al-Andalusi adalah seorang ulama yang dilahirkan di negara Andalusia yang lebih dikenal dengan nama Spanyol. Sebagaimana lazimnya penduduk Andalusia, beliau dalam fikih juga mengikuti mazhab Malikiyah. Imam yang lebih dikenal dengan nama Imam Abi Jamroh ini adalah seorang ulama ahli hadis. Di sini dibuktikan dengan gelar Al-Hafidh yang disandangkan di depan nama beliau. Di samping itu, ternyata beliau juga adalah seorang ahli tasawuf dan dikenal dengan doanya yang mustajab. Imam Abi Jamroh dikenal memiliki pribadi yang teguh. Beliau selalu berkata mengenai kebenaran dan senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada siapa saja. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau hijrah ke Mesir. Layaknya ulama lainnya, beliau juga menulis beberapa kitab. Namun, hanya ada 2 kitab yang secara jelas adalah karangan beliau, yaitu kitab Jam'un Nihayah fi Bad'i al-Khair wa al-Ghayah atau yang lebih dikenal dengan nama Mukhtasar Abi Jamroh, dan kitab Bahjatun Nufus yang merupakan syarah dari kitab Mukhtasar Abi Jamroh sendiri yang terdiri dari 2 juz. Dan pada tahun 1179 Masehi atau 675 Hijriah, bulan Dzulqa'dah, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di lembah Jabal Muqattam, Kairo, dengan lokasi yang tidak jauh dari makom Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka, menjadikan kita sebagai murid-muridnya dan dikumpulkan bersama mereka dan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Langsung kepada inti pembahasan, yaitu pada bab pertama kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamroh. Itu menerangkan tentang kisah turunnya wahyu pertama kali, dan di sini ada hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang berbunyi, An Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ru'ya as-salihah fin naumi fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah yang menjadi Ummul Mukminin, sesungguhnya Sayyidah Aisyah berkata, wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar. Pada saat tidur, Rasulullah tidak pernah melihat sebuah mimpi kecuali
mimpi itu tampak terang setelah waktu subuh. Tsumma hubbiba ilaihil khala'u wa kana yakhlu bi ghori hira'in fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbudul layaliya dzawatil adati qabla ayanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai suka untuk menyendiri. Beliau menyendiri di dalam gua Hira. Di gua itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah selama beberapa malam sebelum beliau kembali ke keluarganya dan mengambil bekal untuk beribadah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama kali itu lewat mimpi yang benar. Dan Rasulullah itu tidak pernah mendapat mimpi yang benar kecuali mimpi itu tampak terang. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghori hira'in faja'ahul malaku faqala iqra. Kemudian Rasulullah kembali ke Khadijah lalu mengambil bekal untuk ibadah hingga datanglah wahyu yang hak. Pada saat itu beliau berada di dalam gua, maka datanglah malaikat Jibril. Dia berkata, "Bacalah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Qala ma ana biqori'i." Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Qala fa akhadhani faghotani hatta balagha minnal jahda." Kemudian malaikat Jibril mendekapku hingga aku merasa lemas. Kemudian tsumma arsalani faqala iqra. Kemudian ia melepaskanku. Lalu malaikat Jibril itu berkata, "Bacalah." Kemudian Rasulullah menjawab lagi, "Qultu ma ana biqori'in fa akhadhani faghattani tsaniyata hatta balagha minnal jahda tsumma arsalani." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian Jibril mendekapku untuk yang kedua kalinya hingga aku merasa lemas. Lalu dia melepaskanku lagi. Lalu malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Untuk yang kesekian kalinya malaikat Jibril berkata, "Bacalah," kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah itu menjawabnya lagi, "Ma ana biqori'in fa akhadhani faghattani tsalitsah." Aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mendekapku untuk yang ketiga kalinya hingga aku merasa lemas, lalu dia melepaskanku. Tsumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Zat yang Maha Mulia." Perkataan malaikat Jibril ini adalah sebagian dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Qalam.
Faraja'a biha Rasulullah yarjufu fu'aduhu fatakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan membawa ayat tersebut dengan hati yang bergetar. Faqala zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u. Beliau masuk ke dalam rumah Khadijah binti Khuwailid dan bersabda, selimuti aku. Khadijah segera menyelimuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai rasa takut beliau menghilang. Faqala Khadijah, wa akhbaruha al-khabaru laqad khashitu ala nafsi. Faqala li Khadijah wa akhbaruha al-khabaru laqad khashitu ala nafsi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Khadijah dan menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahu ma yukhzika Allahu abadan innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid duifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Aku khawatir dengan diriku. Khadijah menjawab, jangan seperti itu, demi Allah. Allah tidak akan menghinakan engkau untuk selamanya. Engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim, menanggung orang-orang lemah, menolong orang-orang fakir, selalu memberi hidangan tamu, dan selalu menolong pada setiap perkara yang benar. Fantalaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah wa kana imro'an qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al-iraniyah fayaktubu minal anjili bil ibraniyati. Masya Allah. Kemudian Khadijah datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah. Waraqah adalah yang beragama Nasrani pada zaman jahiliyah. Dia menulis kitab Injil yang berbahasa Ibrani, lalu dia terjemahkan ke bahasa Arab dengan kehendak Allah. Dia sudah tua dan buta. Kemudian Khadijah berkata, ya Ibnu Am, isma' min ibni akhika. Faqala lahu Waraqatu, ya ibna akhi, madza tara? Wahai putra pamanku, dengarkanlah cerita putra dari saudaramu ini. Kemudian Waraqah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang kamu lihat? Kemudian fa'akhbaruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a faqala lahu Waraqah hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa ya laitani fiha jad'an laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang beliau saksikan. Waraqah menjawab,
Ini adalah namus yang Allah perintahkan turun kepada Nabi Musa. Seandainya saja pada saat itu aku masih kuat dan andai aku masih hidup saat kaummu mengusir engkau. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Waraqah, awa mukhrijiyahum. Rasulullah bertanya, apakah mereka mengusirku? Kemudian Waraqah menjawab, tidak ada sama sekali seorang lelaki yang membawa perkara yang sama denganmu, kecuali dia dimusuhi. Jika aku menemui hari-hari itu, maka aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Tsumma lam yanshab waraqahu antuwfiya wa fatarul wahyu. Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia dan wahyu terputus. Qala Ibnu Syihab wa akhbaruni Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi faqala fi hadithihi baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama'i farfa'tu basori fa idal malakul ladzi ja'ani bi hira'in jalisun ala kursi bainas sama' wal ard faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir fa'anzalallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ila qawlihi warrujza fahjur fahammiyal wahyu wa taba'ahu. Lalu Rasulullah SAW Abu Syihab berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman bercerita kepadaku, sesungguhnya Jabir bin Abdullah al-Ansari dan dia adalah seorang yang meriwayatkan hadis terputusnya wahyu. Dia berkata di dalam hadisnya, suatu ketika aku jalan, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara dari arah langit, maka aku melihat ke atas, tiba-tiba malaikat yang mendatangiku di dalam gua Hira tengah duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Aku merasa takut dengan malaikat itu, kemudian aku pulang, aku berkata, selimuti aku. Kemudian Allah menurunkan firman, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Baik, kita akhiri kajian kitab Ibnu Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada lain waktu. Semoga apa yang saya katakan memberi manfaat kepada orang-orang yang menonton video ini dan kelak diampuni dosanya di hari akhir nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.